Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang seputar sholawat. Apa itu keutamaan sholawat, lalu bagaimana sholawat itu sebagai jalan untuk meraih sebuah hajat, di mana ilmu sholawat ini akan dijelaskan oleh Al-Habib Zaki Al-Idrus. Mari kita sama-sama menyimak penjelasan beliau. Semoga dengan penjelasan beliau ini menjadi motivasi kita untuk bertambah atau menzikirkan sholawat secara istiqomah. Mari kita sama-sama lihat videonya dan simak videonya. Beliau katakan, hendaklah kalian memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa yukthir, perbanyak. Bukan diperintah ke sholawat. Hendaklah kalian memperbanyak. Makanya kalau di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kenapa pakai fi'lun mudhari'? Kenapa pakai fi'lun mudhari'? Dikarenakan kalimat ini lil istiqbal, artinya sedang. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti. Makanya di hadis-hadis lain, aktiru sholat ala nabi, perbanyaklah kalian bersolawat kepada Nabi di semua tempat, semua kondisi, dalam keadaan apapun. Jangan lepaskan mulut kalian solawat sama Nabi. Sampai sahabat itu memenuhi waktunya 24 jam untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Sehingga Nabi mengatakan, kalau engkau berselawat kepadaku 24 jam kamu selalu berselawat, apa kata Nabi? Allah akan penuhi segala hajat-hajatmu dan Allah akan ampuni segala dosa-dosamu. Masya Allah. Jadi kalau kepingin hajat kita digabulkan sama Allah, Bu, Pak, selawat yang banyak. Selawat yang banyak. Karena ini hal sesuatu yang mujarrab, kata ulama. Ini sesuatu yang sudah teruji dan terbukti. Kalau kalian istiqamah, mudawamah, terus menerus, tidak pernah berhenti selawat, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ada, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan di sana ini selawat. Hajat kita akan dipenuhi, dimudahkan sama Allah Ta'ala. Dimudahkan sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Saya banyak merasakan seperti itu. Ya Allah, luar biasa. Sholawat ini luar biasa. Nanti kalau kita sudah diberikan sama Allah Ta'ala segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, wow, makin bertambah sholawat. Enggak berhenti. Enggak cukup dengan 1000 ya. Makanya para ulama-ulama dahulu itu kalau sholawat itu sehari 25.000 kali. Nikmat, udah gak mau ngelepasin sholawat ya. Daripada dia ngobrol kesana kemari, ngalor ngidul, nggak ada manfaatnya ya. Kita ini kalau ngobrol kuat, sholawatan, Masya Allah, ngobrol kuat, sholawatan. Kalau nggak gitu diem, jangan diem. Jangan biarkan mulut ini diem. Ketika kita diem, jangan diem. Gerakkan mulut ini kepada sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa saja sighahnya, apa saja kalimatnya, terserah. Mau yang kita baca sholawat Jibril, Sallallahu alaihi Muhammad. Yang penting mulut ini jangan diem. Bengong, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Orang lihat ini ngomong sendiri, kelok, biarin dah. Ya, dianggap ngomong sendiri, biarin begitu dah. Kita kalau mau ngurusin orang teh nggak ada habisnya. Ya, kita kalau mau ngurusin orang nggak ada urusannya. Sholawat ini, Bu, walaupun niatnya nggak beres, sering saya ulang-ulang, sholawat ini walaupun niatnya nggak beres, tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Niatnya nggak beres. Habib, saya sholawatnya supaya saya dipuji bahwa saya adalah orang ahli sholawat. Nggak apa-apa, tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad ya. Jadi sholawat, ibu bapak sekalian, jangan pernah tinggalkan. Terus baca sholawat dimanapun kita berada. Nanti kita akan rasakan. Kita akan merasakan hidup ini nikmat, enak. Habib, saya banyak sholawat tapi banyak musibah, banyak masalah, banyak problem. Justru problem tersebut akan diberikan jalan keluar lewat sholawat. Jadi jangan dianggap kalau baca selawat kemudian nggak punya masalah, tapi diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala, diberikan kemampuan sama Allah Ta'ala, segala bentuk kesulitan diberikan solusi, diberikan jalan keluar sama Allah Ta'ala. Kenapa? Selawat yang istiqomah. Selawat itu dunia akhirat bahagia, dunia akhirat bahagianya. Sering kan saya katakan,
Orang yang mudawamah salawat, para ulama mengatakan dia tidak meninggal dunia, dia tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dia sudah ditunjukkan maq'adahu fil jannah, tempatnya di surga sudah ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Orang yang istiqomah baca salawat, la yamut hatta yara maq'adahu fil jannah, dia tidak akan mati kecuali Allah tampakkan dulu surganya terlebih dahulu. Masya Allah, sebelum mati udah ditunjukin surganya, Bu, berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak baca salawat. Wa qiraatul qul huwallahu ahad suratul ikhlas 50 marrah lailatul jum'ah wa yaumul jum'ah. Kemudian juga baca daripada surat qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas qul huwallahu ahad, ya, baca 50 marrah 50 kali setiap malam Jumat atau hari 50 kali. Berat ke? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam. Ya, enggak sampai 15 menit juga selesai. Ya, enggak sampai 15 menit juga selesai kita baca qul huwallahu ahad. Jangan dilihat jumlahnya, qul huwallahu 50 kali Habib. Udah 50 kali tadi suka kita nih kadang-kadang suka besar-besarin. Belum dicoba, coba dulu dong, coba dulu. Oh ya, setiap malam Jumat atau enggak hari Jumat saya baca qul huwallahu ahad, selawat saya isi, habis itu saya sisihkan baca qul huwallahu ahad 50 kali. Baca, begitu kita baca, ternyata cuma 20 menit. Bandingkan dengan kita ngobrol berjam-jam, kuat. Bandingkan ketika kita nonton TV, kuat. Bandingkan ketika kita ngobrol yang tidak ada manfaatnya, kuat. Tapi giliran baca qul huwallahu ahad, bukan nggak kuat, males. Jawabannya cuma itu, males. Sebab segala sesuatu yang baik ini, Bu, segala sesuatu yang baik ini, Pak, paling memang berat. Ya, orang kalau melakukan kebaikan itu berat, padahal mudah untuk dilakukan. Makanya kita sering minta sama Allah Ta'ala istiqomah. Begitu kita menemukan kebaikan dan kita menjadi pelaku kebaikan, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kebaikan ini menjadi istiqomah buat diri saya, supaya apa yang kita lakukan itu terus dituntun sama Allah Subhanahu wa taala. Mulai besok hari Jumat baca qul huwallahu 50. Siap enggak? Bu. Qul huwallahu ahad, Bu, enggak berat lah. 20 menit juga selesai, ya. Man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan sallallahu biha asyra. Lihat ini hadisnya. Ya. Siapa orang yang baca salawat Nabi sekali aja, sekali, sallallahu ala Muhammad, maka Allah memberikan salam kesejahteraan buat kita 10 kali. Masya Allah. Nah, kalau kita baca 1000 kali kan seberapa? 1.000.000, 10.000, Masya Allah. Kata Imamul Haddad, satu kebaikan yang datang dari Allah, satu salawat yang disampaikan oleh Allah kepada makhluk, maka cukup untuk memenuhi kebaikan di muka bumi seluruhnya. Satu saja dari Allah cukup. Bagaimana kalau itu berlipat ganda? Ya, kita bersalawat sekali, Allah kasih salawat sama kita 10 kali. Allah kasih kesejahteraan, Allah kasih kedamaian, Allah kasih ketentraman, Allah kasih segalanya. Cuma baca salawat sekali, Masya Allah. Nah, bayangkan kalau kita tiap hari baca salawat 1000 kali, Masya Allah, kebaikan-kebaikan akan kita terima dari Allah Ta'ala. Nanti kita akan lihat hasilnya. Sekarang kita mungkin, Beb, saya baca salawatnya sudah sekian tahun, tapi nggak ada hasilnya. Istiqomah, terus istiqomah. Bukan nggak ada hasilnya. Kita ini kepingin hasilnya yang nampak gitu loh. Jadi kalau kita minta sama Allah Ta'ala rezeki, mintanya teh duit kan gitu. Padahal kita nggak sadar Allah kasih sesuatu yang kita, kalau kita mau memahami, ya Allah, pemberian Allah ini luar biasa, luar biasa. Kita nggak dikasih sama Allah penyakit corona aja, alhamdulillah. Benar nggak? Ada saudara kita kena corona mampus, benar nggak? Kita berkat selawat nggak dikasih rezeki, tapi nggak dikasih penyakit corona, alhamdulillah selamat. Padahal kerumunan kia teh, benar nggak? Tapi nggak dikasih penyakit kok Allah Ta'ala, corona nggak datang. Ini kan satu nikmat dari Allah. Berkat selawat. Itu baru satu, banyak sekali.
anak-anak kita diberikan kesehatan, rezeki kita dimudahkan, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah dengan berkat sholat. Jadi pada intinya siapa yang istiqomah sholawat, pasti Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya. Pasti, saya katakan, Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya. Nggak usah khawatir, asal istiqomah. Jangan giliran lagi punya masalah sholawatan, begitu selesai masalahnya hilang sholawatnya. Benar. Kemudian baca juga subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim mi'ata marrah. Hari Jumat atau setiap hari Jumat atau setiap hari baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim subhanallah bihamdi subhanallahil adzim 100 kali, enggak berat. Biasakan wirid itu, biasakan mulut itu terus biasakan ya. Jangan giliran kalau sudah main HP teh kuat. 2 jam orang ngomong teh enggak didengarkan. Benar. Orang lewat juga enggak kelihatan. Orang lewat depannya nggak kelihatan, masya Allah. Orang ngomong terakhir, naon teh ngomong apa? Udah terlambat inti ngomong. Masya Allah, saking khusyuknya. Kita ini kalau lagi main HP lebih khusyuk daripada baca selawat. Sampai orang ngomong nggak dengar kita. Masya Allah. Saya nggak ngelarang orang main HP, silakan. Tapi jangan lupa tinggalkan dulu. Jangan dilupa kewajiban kita, jangan ditinggalkan dulu. Jangan mendahulukan ini sementara kita punya kewajiban. Sayangi kita punya diri. Nanti di alam kubur HP nggak bisa nolong kita. Yang bisa nolong kita apa? Sholawat. Yang bisa nolong kita apa? Qul huwallahu ahad. Yang bisa nolong kita apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Itu yang nolong kita di alam kubur. Ketika kita meninggal nanti masuk ke liang kubur, hidup sendiri, gelap, nggak ada lampu, yang bisa nolong kita, yang kita baca waktu kita di dunia. Jadi orang yang pintar, yang cerdas gitu. Kira-kira apa yang bisa memberikan keuntungan kepada saya? Oh, ini memberikan keuntungan, jalankan. Oh, ini nggak bikin keuntungan, tinggalkan. Orang yang berakal itu min husni islami tarkuhu ma la ya'ni, kata Allah. Kata Nabi SAW. Min husni islami tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan Islam itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Paham tuh? Yang enggak manfaat, ya. Tinggalin. Yang manfaat kerjain. Baca Quran. Untuk keselamatan kita di alam kubur, baca sholawat, ya. Bahkan di sini daripada kebiasaan beliau, wahallalahu sab'ina alfa marrah man kanat lahu fida'an lahu minan nar. Siapa orang yang baca la ilaha illallah 70.000 kali. Wah, ibu ini angkat tangan duluan dah. Udah gak kuat lihat kalimatnya 70. Aduh, banyak amat. Fida'an lahu minan nar, maka dia pasti terbebas daripada api neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca begitu. Orang-orang dahulu ini dibaca, Bu. Sabain alfa ini bukan, itu sudah menjadi menjadi makanan dia. Orang kalau sudah terbiasa, yang 70 kali, yang 70.000 itu enggak, kita ini kan dengar 70.000. Wah. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngerjain. Saya sering ngambil contoh kan. Kita ini jangan berpikir sesuatu yang kita nggak mampu. Sedangkan kita SD, kita berpikir orang yang ada di jamiah, orang yang ada di fakultas, yang ada di fakultas ilmunya nggak kejangkau dengan SD. Kita ini kelas TK, mikir yang kelas fakultas nggak bisa. Mereka tuh fakultas kelasnya. Yang menurut akal nggak bisa, tapi banyak. Menurut akal nggak bisa kita lakukan, kita lihat kok bisa, ternyata bisa, banyak. Yang nggak mampu dilakukan oleh kita, orang lain mampu, bisa. Kenapa? Terbiasa. Semuanya itu intinya terbiasa, mulazamah. Makanya Nabi ketika menasihati sahabatnya, apa kata Nabi? Amantu billah tsumastaqim. Berimanlah kalian kepada Allah, kemudian kalian istiqomah. Ini istiqomah yang kita nggak punya nih. Istiqomah yang kita berat, sehingga hal yang begini menjadi berat. Tapi kalau sudah terbiasa, nah barangkali tahap awal silakan sholawatnya diperbanyak. Yang penting pada prinsipnya jangan sia-siakan umur kita untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan, karena umur ini sesuatu yang sangat berharga. Yang sudah lewat nggak bakal bisa kembali. Umur kita di 20 tahun yang lalu nggak bakal bisa kembali lagi. Udah selesai. Umur kita teh maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Udah makin tua, makin tua, makin tua. Ujung-ujungnya wassalamualaikum. Mau kemana?
ya kan, nggak mundur, umur itu nggak mundur. Jadi manfaatkan untuk kebaikan. Ada kesempatan sholawat, baca sholawat. Ada kesempatan baca zikir. Itu semuanya mempersiapkan diri kita sehingga Allah akan berikan kepada kita ridhonya dan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Itu adalah pemaparan mengenai keutamaan sholawat yang dijelaskan oleh Al-Habib Zaki Al-Idrus. Kita bisa mengambil beberapa poin mengenai penjelasan ceramah beliau. Yang pertama itu memperbanyak sholawat dalam keadaan apapun, baik berdiri, mau tidur, mau perjalanan, sesibuk apapun diusahakan untuk selalu sholawat. Yang poin kedua yaitu para sahabat juga melakukan sholawat hampir 24 jam sholawat dengan hari-harinya dipenuhi dengan sholawat. Poin yang ketiga, sholawat sebagai jalan untuk menuju hajatmu dan sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Sebagaimana ketika kalian sholawat 1 kali untuk Nabi Muhammad SAW, kita akan diberikan 10 kebaikan dari Allah. Lalu poin selanjutnya hanya testimoni mengenai yang sudah mengamalkan sholawat itu. Dianjurkan oleh Al-Habib Zaki Al-Idrus bahwa sholat itu terserah, yang penting itu istiqomah, yaitu bisa dengan sholawat Jibril, yaitu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu adalah sholawat Jibril yang sholawat paling terpendek. Poin selanjutnya yaitu sholawat itu walaupun niatnya kita nggak baik atau ada rasa sombong, itu akan tetap diterima. Itu adalah keutamaan sholawat dibanding dengan zikir-zikir yang lain. Itu adalah beberapa poin yang saya tangkap. Mungkin masih ada banyak poin-poin yang belum saya jelaskan, tapi penjelasan yang lengkap sudah dijelaskan oleh Habib Zaki Al-Idrus. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat dan kalian yang mempunyai testimoni atau keajaiban sholawat atau bisa komen di channel ini. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.